Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Aljabar Linear Elementer 2. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang transformasi linear. Jika sebelumnya kita sudah melihat seperti apa transformasi linear secara geometri, ya, yang dapat kita pandang sebagai bentuk-bentuk transformasi 2 atau 3 dimensi, misalnya rotasi, translasi, dilatasi, dan juga refleksi. Maka pada video ini kita akan lihat bagaimana transformasi linear dipandang secara aljabar. Baik, selamat menyaksikan. Nah, untuk definisi transformasi linear sendiri, jadi misalkan kita punya dua buah ruang vektor V dan W, dan T-nya ini suatu pemetaan ya dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Transformasi T ini disebut sebagai transformasi linear jika untuk setiap vektor-vektor di V, yaitu katakanlah U dan V, dan juga setiap skalar C yang menjadi lapangan kedua ruang vektor tersebut, berlaku kedua sifat ini. Pertama, transformasi dari U plus V adalah transformasi U ditambah transformasi V, dan transformasi dari C kali U adalah C dikalikan transformasi U. Jadi secara umum jika kita punya pemetaan linear dari satu ruang vektor ke ruang vektor lain yang berbeda, kita itu sebut sebagai transformasi linear. Secara lebih khusus, jika T-nya ini memetakan unsur-unsur di ruang vektor ke ruang vektor yang sama, kita sebut sebagai operator linear. Jadi operator linear adalah kasus khusus dari transformasi linear pada saat ruang domain dan kodomainnya adalah ruangan yang sama. Nah, berikutnya kita akan coba perlihatkan bahwa rotasi adalah bentuk transformasi linear secara aljabar. Ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah melihat bahwa rotasi berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0 sejauh theta, ya, sejauh sudut theta dapat kita tuliskan sebagai perkalian matriks cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan koordinat dari vektor U, ya, U1, U2. Nah, jika kita ambil sembarang dua vektor di R2, katakanlah U dan V, maka kita dapat lihat bahwa TUV, hasil transformasi dari U plus V, ini akan sama dengan hasil transformasi U ditambah transformasi V, dan pada saat kita kalikan U-nya dengan suatu skalar alfa, maka hasil transformasinya adalah alfa dikalikan dengan transformasi U. Dengan demikian, kita sudah menunjukkan bahwa rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi linear. Contoh lain dari transformasi linear selain transformasi geometri yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu refleksi, rotasi, dilatasi, translasi, satu lagi ada proyeksi, ya, proyeksi dari R3 ke R2. Itu merupakan contoh-contoh dari transformasi linear. Kemudian yang bentuk lain yang ternyata merupakan transformasi linear adalah turunan atau integral pada polinom. Gitu ya. Jadi kita dapat memandang turunan atau integral pada polinom sebagai suatu transformasi linear antara dua ruang vektor yang berbeda. Untuk turunan, misalnya kita akan punya transformasi ddx dari katakanlah px ini menjadi p aksen x. Ini adalah suatu transformasi linear dari pn ke pn-1. Ya, jadi katakanlah p3 dengan polinom dengan orde 3, turunannya adalah polinom orde 2 dan dia berlaku sifat linear. Begitu juga untuk operator integral gitu ya. Ini dari Pn dia ditransformasikan ke Pn plus 1. Gitu. Nah, contoh lainnya apa? Kita lihat, kita dapat
mengubah, dengan transformasi linear, kita dapat mengubah tadinya bentuk polinom menjadi suatu vektor, gitu ya. Jadi, dengan mengambil koefisien-koefisien dari masing-masing suku, kemudian kita susun ke dalam bentuk vektor. Dan ini berlaku juga sifat linear. Bisakah Anda membayangkan bentuk transformasi lain yang mungkin dilakukan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kita punya teorema terkait transformasi linear, yaitu jika T suatu transformasi linear dari V ke W, maka berlaku beberapa sifat berikut. Vektor 0 selalu dipetakan ke vektor 0. Ya, hanya saja di sini nolnya berbeda. Yang satu adalah 0 di V, satu lagi adalah 0 di ruang vektor W. Jadi kita bayangkan mungkin di ruang vektor V-nya itu adalah vektor dengan dua komponen ya dari R2, tapi nanti dipetakan ke vektor 0 di R3 misalnya. Atau katakanlah tadinya kita punya vektor 0 di R10, jadi vektor dengan 10 komponen yang isinya 0 semua. Kemudian kita petakan ke suatu skalar yang nilainya 0 gitu ya. Jadi W-nya berupa bilangan real saja. Nah, tapi mau seperti apapun pasangan ruang vektornya, vektor 0 selalu dipetakan ke vektor 0. Yang kedua adalah jika kita punya balikan suatu vektor, kemudian kita transformasikan, maka hasil transformasinya adalah balikan dari transformasi V-nya. Ya. Secara geometri, ini mungkin maknanya tidak sesederhana itu ya. Seperti apa? Ya, katakanlah tadinya kita punya vektor yang ini, terus kita transformasi menjadi vektor pendek ini gitu. Sorry, ini maksudnya transformasinya ya. Ini bentuk T-nya. Nah, ini menyatakan bahwa kalau ternyata kita balik arahnya, kita balik arah vektornya, maka nanti hasil pemetaannya pun akan menghasilkan vektor dengan vektor yang sama, hanya dibalik arahnya gitu. Kenapa itu? Itu ya. Ya. Mungkin kalau secara aljabar sih sepertinya obvious ya. Secara geometri tidak sesederhana itu. Baik, selanjutnya jika kita punya vektor V dikurangi dengan W, kemudian kita transformasikan, maka hasilnya adalah hasil transformasi dari V dikurangi hasil transformasi dari W. Teorema lainnya adalah jika kita punya dua buah transformasi linier dengan kodomain dari T1-nya menjadi domain dari T2, maka hasil komposisinya juga transformasi linier. Sebagai contoh, jika kita punya transformasi linier pertama ini dari P1 ke P2, dengan bentuk pemetaannya adalah X dikalikan PX untuk setiap PX unsur di P1. Ya. Kemudian, T2-nya memetakan P2 ke P2, jadi dari PX ke P2X plus 4. Maka bentuk transformasi komposisinya, T1 komposisi P2, jadi dikenakan ke P2 dulu, dikenakan ke T2 dulu, baru ke T1, dia adalah transformasi linier. Mungkin supaya Anda lebih mudah membayangkan, kita ambil unsur dari, kebalik nggak ya? Harusnya terbaliknya ini harusnya T1, harusnya ini T2 komposisi T1, karena di sini yang sama P2 ke P2. Sebelumnya saya pakai. Sebentar. Apakah saya terbalik sebelumnya? Nah, maaf, harusnya T2 komposisi ke T1. Jadi dikenakan ke T1 dulu, baru ke T2. Ini kebalik berarti ya. Harusnya kita punya salah, berarti harusnya pada saat kita punya X, PX, gitu. Kemudian ini sebagai T1 kita kenakan ke T2. Maka akan kita dapatkan 2
setiap X-nya kita ganti dengan 2X plus 4 ya. 2X plus 4 kalikan dengan P 2X plus 4. Jadi, misalkan kita punya misalkan PX-nya adalah X plus 10 misalnya. Kita kenakan ke T1. Maka ini menjadi X dikalikan X plus 10. Hasilnya adalah X kuadrat plus 10. Lalu hasilnya kita kenakan ke T2. Oke, ini menjadi X plus hasilnya adalah P2X plus 4. Berarti 2X plus 4 kuadrat tambah 10. Jadi 4X kuadrat ditambah 16X ditambah 16 ditambah 10. Atau 4X kuadrat plus 16X plus 26. Itu ya. Jadi mungkin yang ini betul. Kita coba. Harusnya 2X plus 4 dikalikan dengan 2X plus 4 plus 10. Apakah benar? Jangan-jangan salah ya. Jadi 2X plus 4 sebenarnya nih. 2X plus 16. Sepertinya salah ya. Harusnya apakah ini tetap X kali 2X plus 16? Ini jadi berapa? X kuadrat. Oke, saya nggak tahu. Mungkin Anda harus coba jika PX-nya secara umum adalah AX. Ini PX yang di P1 ya. AX plus B, berarti kita akan punya T dari T1 dari PX adalah dimana X dikalikan AX plus B, AX kuadrat plus BX, lalu kita punya T2, T1 PX, ini adalah A dikalikan 2X plus 4 kuadrat ditambah B dikalikan 2X plus 4. Gitu ya. Jadi secara umum komposisi T2 T1-nya adalah 2AX kuadrat. Oh ya, silahkan Anda jabarkan sendiri saja ya, supaya video ini tidak terlalu lama. Ya, ini ya. Silahkan ditunjukkan bahwa transformasi yang ini adalah transformasi linear. Contoh penggunaan transformasi linear selain yang sudah disebutkan pada video sebelumnya, ini kita bisa gunakan untuk kriptografi. Jadi katakanlah kita punya pengubahan dari huruf menjadi angka gitu ya, simbol atau simbol secara umum menjadi angka. Katakanlah kita memetakan A menjadi 1, B menjadi 2, dan seterusnya. Kita bisa mengubah suatu kata atau frasa atau kalimat menjadi kode-kode angka. Kemudian kita bisa susun masing-masing angkanya ini menjadi vektor yang panjangnya sama. Gitu ya. Tentu tergantung pada panjang banyaknya karakter pada kata, frasa, atau kalimat yang dibuat. Kita buat menjadi vektor-vektor dengan panjang sama, lalu vektor-vektor ini kita kalikan dengan sembarang matriks. Maka nanti kita akan mendapatkan pesan tersandi yang baru gitu ya. Tadi 13 menjadi 75, satunya menjadi 54, dan seterusnya. Untuk menguraikan ini misalnya,
kata rahasia ini, maka yang harus dilakukan adalah kita potong-potong menjadi vektor dengan masing-masing komponennya 3, terus kita cari inverse-nya gitu, kita cari balikannya kalau dikalikan dengan matriks lain. Silakan Anda coba apa arti kode yang sudah diberikan di bawah. Dan ini adalah soal latihan yang mungkin bisa Anda coba sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.